Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang berharap bahwa situasi yang saat ini terjadi di antara kamu dengan dia ini bisa berubah atau tidak seperti ini. Entah apa situasi yang saat ini terjadi dengan kalian berdua, nanti kita cari situasinya seperti apa antara kamu dengan dia, tapi dia harap situasinya sekarang tuh bisa berubah. Jadi mungkin kebalikannya dari situasi ini, misalkan contoh kalian saat ini lagi berantem ya, kamu mungkin menghindari dia mungkin pengen banget komunikasi dengan kamu, tapi kamu itu kayak mungkin cuekin dia. Nah, dia pengen nggak kayak gini, kamu jangan marah lagi, yuk kita ngobrol, yuk kita tetap intim seperti kemarin. Nah, kayak gitu ya. Jadi apapun situasinya sekarang, dia pengen situasinya berbeda ya. I don't react when people mention you. Oke, dan saat ini dia tuh kayak udah cuek, udah tidak mau lagi mendengarkan omongan-omongan orang, atau misalkan ada orang-orang yang mungkin membahas kamu, itu kayak dia sekarang kayak nggak mau ngedengerin, ya kayak dia cuek, dia nggak mau terhasut atau tidak mau merespon apapun yang orang-orang katakan tentang kamu atau orang-orang tanyakan mengenai kamu gitu ya. Saat ini dia pengen hanya fokus dengan hidupnya, terus itu berharap ya bahwa situasinya tidak serumit ini atau tidak seperti ini. Oke, kita lihat situasinya antara kamu dengan dia sebenarnya apa yang terjadi. Oke, kalau aku lihat sebenarnya dia ini masih sangat mencintai kamu. Dia masih fokusin kamu, ya. Bahkan ada cinta tanpa syarat. Dia pun nggak tahu kenapa awal mulanya dia sangat mencintai kamu. Tapi yang pasti di sini ya dia memang unconditional love ya, mencintaimu tanpa syarat gitu. Sangat sayang sama kamu. Bahkan aku lihat di sini dia masih sering nih stalkingin kamu di media sosial, atau kalau ya kalian sekantor mungkin dari kejauhan ya dia curi-curi pandang gitu, ngeliat kamu, ngelirik kamu gitu. Bahkan kalau aku lihat saat ini tuh dia lihat kamu tuh justru malah sekarang lebih mencintai dirimu sendiri ya. Kamu justru malah terlihat bahwa kamu itu benar-benar sekarang tuh menikmati hidupmu sendiri. Kamu terasa dia lihat seperti kamu itu bahagia, terpenuhi segala keinginanmu dan melakukan apa yang kamu mau gitu. Hidupmu seperti utuh, hidupmu seperti ya mau ngapain juga itu kamu bahagia gitu loh. Dan semua itu seperti kayak lengkap gitu loh. Hidupmu seperti lengkap gitu. Dia ngerasa kamu itu sekarang seperti itu, kayak semuanya terpenuhi, semuanya membuatmu bahagia. Apa yang kamu lakukan itu kayak percaya diri, mantep, dan ya menikmati hidup gitu loh. Paham gak sih? Jadi mungkin dulu kamu kayak banyak sekali kali ya yang tertunda atau yang kamu tunda-tunda ingin melakukan ini, tapi nanti tertunda karena mungkin kamu lebih memprioritaskan dia, kamu lebih meluangkan waktu untuk dia. Jadi semua itu kayak kamu membatasi diri atau kamu kayak menunda dirimu untuk berkembang. Nah sekarang dia lihat tuh kamu jadi kayak orang yang bebas gitu. Mau ngelakuin apa juga kamu lakukan. Belanja ini itu, usaha ini itu, melakukan ini itu kamu lakukan, dan itu dia lihat kamu justru malah kayak bahagia, kayak abis kamu itu kayak abis keluar dari kandang. Wow, kok kayak hewan? Oh enggak gitu berarti. Kayak kamu itu abis keluar dari suatu tempat yang mungkin mengekang kamu.
Nah gitu ya, jadi saat sekarang itu dia lihat kamu itu benar-benar yang bebas gitu ya. Dan dia masih sering stalkingin kamu, memata-matai kamu, melihat kamu dari jauh, dan mulai berperspektif atau berpersepsi. Oh, ternyata kamu sekarang lebih bahagia ya tanpa dia. Kok sekarang kamu kayak raut wajahmu lebih cerah gitu ya. Atau dia lihat kamu kok sekarang apa ya, lebih sering jalan-jalan sama temen-temen atau gimana deh, pokoknya dia lihat kamu tuh lebih love self. Nah, kayak gitu ya. Nah, sekarang justru malah dia itu pengen banget bertemu dengan kamu atau berkomunikasi lagi dengan kamu, atau bisa jadi bertemu dan berkomunikasi lagi dengan kamu, menikmati kembali momen-momen di antara kalian berdua ya, menikmati kebersamaan kalian berdua, terus itu pengen lebih intim lagi dengan kamu, membangun kedekatan kembali dengan kamu, bahkan membangun persahabatan dengan kamu, kayak gitu. Karena di sini kan faktanya kamu dengan dia ini sudah putus hubungan, ya, bahkan mungkin sudah tidak ada lagi komunikasi, gitu. Kamu juga mungkin sudah memutus komunikasi dengan dia, entah sudah memblokir, entah kalau belum ngeblokir ya mungkin ya kamu tidak merespon dia lagi, gitu ya. Intinya di sini aku lihat memang sudah ada pemutusan hubungan di antara kamu dengan dia. Jadi kamu dengan dia itu seperti sudah jadi orang asing lagi, kamu sudah seperti tidak mengenal dia lagi, sudah tidak mau lagi say hello aja mungkin nggak mau, kayak gitu ya, bisa jadi. Yang pasti di sini dia lihat kamu sekarang sudah melangkah maju, hanya fokus pada hidupmu, entah itu dengan karirmu, dengan teman-temanmu, dengan kehidupanmu, masa depanmu, cita-citamu, atau apapun ya. Dia melihat sekarang kamu benar-benar hanya memandang masa depan dan melangkah maju pergi dari dia, seperti itu ya. Terus juga kamu seperti sekarang tuh apa ya, dia rasa kamu seperti sudah menerima apapun yang telah terjadi dan apapun yang saat ini terjadi. Jadi mungkin dulu tuh kamu orang yang apa ya, kayak ambisius banget memiliki sesuatu, padahal sesuatu itu kayak sulit untuk kamu dapatkan. Kayak misalnya contohnya dia gitu deh. Kamu sangat ambisi banget, terobsesi banget untuk ngedapetin dia. Padahal antara kamu dengan dia itu banyak sekali rintangannya, banyak sekali masalahnya, kayak gitu. Tapi kamu tetap aja kayak bertahan hanya dia aja di hidupmu. Jadi hidupmu tidak berkembang gitu. Banyak penundaan dalam hal lain ya, dalam hal lain misalkan kerjaan, cita-cita, atau pengembangan diri lainnya gitu. Nah sekarang itu dia lihat tuh kamu udah nggak lagi seperti itu. Kamu tidak hanya berpatokan atau berfokus hanya pada hal-hal percintaan aja. Justru malah sekarang kamu itu dia lihat lebih fokus ke karir, lebih fokus pada kayak mungkin apa tuh, membuat dirimu lebih berkualitas ya, ada pencapaian-pencapaian dirimu itu diperbanyak. Nah seperti itu ya, intinya saat ini kamu seperti menerima apapun yang telah terjadi, dan dia lihat sekarang tuh kamu justru malah hidupnya lebih maju gitu. Hidupmu kayak lebih memandang masa depan gitu ya, entah itu tentang karir, entah itu tentang keuangan, persahabatan, keluarga, yang seperti itu. Oke, ada girl with the snake ya. Jadi kalau aku lihat di sini bisa jadi saat ini dia memang lagi ada wanita lain atau pria lain ya. Entah ini memang pasangan dia, entah pasangan sahnya, atau mungkin pacar, atau bisa jadi memang lagi PDKT-an, lagi deket sama perempuan atau pria lain. Yang pasti di sini dia lagi terpesona nih dengan seseorang gitu ya. Sehingga walaupun di sini dia mencintai kamu, tapi ya dia membatasi diri dengan kamu, tidak ucuk-ucuk apa ya, kayak satset ke kamu juga, ke orang lain juga enggak gitu. Karena juga kan di sini kamu yang memang membatasi komunikasi dan pertemuan dengan dia. Jadi memang perasaannya untuk kamu, tapi
di satu sisi secara faktanya, secara fisik ya dia ada yang lain kayak gitu ya. Nah makanya aku lihat saat ini kayak kalian ada batas gitu. Ada yang membatasi diri atau memang dari kedua belah pihak juga memang membatasi diri gitu ya. Aku lihat memang kamu dengan dia ini saling mencerminkan ya, atau dia merasa bahwa kamu itu cerminan dirinya dia. Jadi mungkin apa yang pernah dia lakukan ternyata terjadi juga padamu. Atau bisa jadi apa yang dulu pernah dia lakukan, kamu lakukan juga terhadap dia. Intinya cerminan ya. Dia tuh ngerasa kamu itu cerminannya dia. Sehingga di situ dia akhirnya tersadar gitu loh. Oh, dulu aku pernah ngelakuin itu juga tuh. Ternyata kamu juga ngelakuin itu ke aku ya, kayak gitu loh. Jadi cerminan. Atau mungkin kamu tidak, mungkin dia pernah nyakitin orang, ternyata apa itu namanya, dia nyakitin kamu juga gitu. Akhirnya dia keinget lagi, oh dulu aku pernah nyakitin orang, oh ternyata begitu ya. Jadi dampaknya seperti ini, seperti itu. Oh iya, jadi keinget lagi dengan apa yang pernah terjadi gitu. Atau apa, mungkin sifat, bisa jadi sifat kalian mungkin sama-sama keras kepala, atau sama-sama egois, sama-sama suka silent treatment. Nah, bisa jadi gitu ya. Intinya kamu dengan dia itu ya cerminan. Paham kan? Kayak kalian bercermin tuh. Seperti itu. Ya. Hidungnya sama, matanya sama dengan yang ada di cermin. Nah, kayak gitu. Ya, presisi pokoknya. Simetris ya. Nah, biasanya juga kalau mirror ini ya, cerminan, biasanya memang hubungannya memberikan luka batin ya. Jadi mungkin apa yang dia pernah lakukan ke orang lain, dia juga pernah lakukan ke kamu, dan itu mungkin misalkan dia dulu pernah sama si A, terus dia selingkuh sama si B, ketika dengan kamu, dia masih sama kamu, dia selingkuh sama si C. Bisa jadi seperti itu ya. Atau misalkan dia dulu punya trauma dalam suatu hubungan, ternyata kamu memberikan trauma hubungan dalam kamu juga punya trauma hubungan gitu, kamu juga punya trauma dari hubunganmu yang dulu gitu ya, ceritanya mungkin sama, bisa jadi seperti itu. Atau ya biasanya dia juga menyakiti kamu, memberikan luka batin juga ke kamu ya, dia juga mungkin nyakitin orang lain seperti itu. Atau misalkan dia apa deh, pokoknya intinya di sini hubungan ini juga memberikan luka ya, memberikan luka. Jadi selain kamu itu cerminan membuat dia introspeksi diri, hubungan ini juga memberikan luka. Oke, the world reverse berarti ada suatu keberhasilan yang tertunda saat ini dalam hidupnya. Ya, aku lihat di sini mungkin kayak misalkan dia seorang pengusaha, ya, misal aja. Dia punya mungkin kerjasama dengan suatu perusahaan lain. Taunya sedikit lagi dia mau mungkin tekan kontrak atau tanda tangan apa gitu ya, suatu proyek, ditunda gitu. Atau bahkan mungkin kerjasamanya kayak nggak jadi. Bisa jadi kayak gitu ya. Ada suatu keberhasilan yang seharusnya dia dapat tapi kayak tertunda, atau ya saat ini tidak terjadi gitu ya keberhasilan itu. Bahkan mungkin ada rencana-rencana yang dia ingin lakukan itu kayak gagal atau tidak bisa dia lakukan ya, rencana itu tidak bisa dia realisasikan seperti itu. Misalkan pengen bertemu dengan kamu atau komunikasi lagi dengan kamu tapi nggak jadi gitu, karena mungkin ada suatu masalah yang harus dia lakukan terlebih dahulu atau gimana ya. Ada suatu keberhasilan yang tertunda, ada rencana-rencana juga yang gagal dia lakukan. Aku lihat di sini kayak banyak hal-hal di dalam hidup dia, entah itu karir, entah itu hal-hal percintaan, itu kayak tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi dia, sesuai dengan keinginan dia gitu ya. Jadi kayak misalkan kayak bisnis apa gitu, kayak seharusnya sudah selesai gitu ya, tapi ternyata belum gitu, ada masalah apa kayak gitu.
ya. Terus juga aku lihat kehidupannya saat ini kayak stuck, nggak ada kemajuan, flat, gitu-gitu aja, ya. Kayak ya apa ya, nggak memberikan perkembangan apapun gitu, ya stuck hidupnya. Aku lihat di sini. Terus itu juga untuk masalah hubungan kamu dengan dia ngerasa kayak menemukan jalan buntu. Jadi di sini misalkan dia merencanakan untuk bertemu dan berkomunikasi lagi dengan kamu, tapi dia melihat situasinya kok kayak buntu gitu. Karena mungkin kamu udah cuek banget sama dia, kamu sudah tidak menanggapi lagi chat dia atau telepon dia atau gimana. Jadi dia mau datang lagi ke kamu tuh kayak menemukan jalan buntu. Untuk berbaikan lagi dengan kamu tuh dia nemuin jalan buntu. Karena kamu mungkin sudah blokir dia atau apa gitu ya. Pokoknya dia ngerasa untuk kembali lagi ke kamu itu menemukan jalan buntu. Nggak tahu harus gimana lagi gitu ya. Sehingga dia di sini kayak mulai berpikir gimana caranya untuk bisa terhubung kembali dengan kamu, ya. Dan akhirnya di sini dia tersadar bahwa memang selama ini dia itu mungkin gak jujur sama kamu, dan itulah yang membuat kamu kecewa. Mungkin selama ini dia gak terbuka sama kamu, itulah yang membuatmu kecewa, sehingga dia kayak sempat terlintas, apa aku harus jujur ya sama kamu? Apa aku harus ceritakan ya kenapa dulu aku begini, kenapa aku dulu begitu sama kamu? Apa aku harus jujur dan terbuka seperti itu ya, agar bisa kembali lagi, agar bisa apa ya, kamu maafkan, agar bisa bersama dengan kamu lagi, seperti itu, ya. Karena di sini aku lihat ada sesuatu yang seperti ngambang atau salah paham di antara kalian berdua, gitu. Ya, ada sesuatu yang mungkin salah paham, ada situasi yang mungkin ngambang, atau ada masalah yang tidak terselesaikan, seperti itu. Dan mungkin sebenarnya dia juga udah melakukan suatu upaya atau usaha ya untuk hubungan kalian, tapi ya tetap aja nggak berhasil. Misalkan dia sempet kayak telepon kamu ya, tapi ternyata nggak diangkat, nggak direspon, chat kamu nggak dibales, atau dia sempet bertemu sama kamu tapi kamunya malah melengos. Tau melengos nggak sih? Kayak menghindari dia, cuek gitu, buang muka, nah kayak gitulah ya. Atau apa gitu. Intinya di sini aku lihat memang sempat ada suatu usaha dari dia untuk menjalin hubungan kembali atau berbaikan lagi dengan kamu, tapi tampaknya tidak membaik juga keadaannya, tidak ada perubahan ya. Yang cuek ya tetap cuek ya, dia udah ngelakuin apa gitu kamu tetap cuekin dia. Ya intinya dia merasa apapun yang dia lakukan atau sempat dia lakukan tuh tidak memberikan perubahan. Makanya di sini I wish things could be different. Dia berharap situasinya berbeda, berubah gitu, ya. Dan aku melihat saat ini, kalau kamu saat ini memang lagi lajang, kamu memang sudah berpikir bahwa prospek hubunganmu bersama dia itu memang sudah meredup atau sudah hilang. Rasa cintamu terhadap dia seperti sudah meredup atau sudah hilang. Gairahmu terhadap dia sudah meredup atau sudah menghilang. Seperti itu, ya. Jadi saat ini kamu memang sudah sudah mempertimbangkan bahwa ya nggak ada lagi harapan untuk dia, karena ya aku lihat di sini perasaanmu memang sudah meredup juga atau mungkin sudah hilang. Jadi dan aku lihat juga kamu merasa selama ini kamu sudah cukup banyak melakukan effort, upaya untuk membuat dia tetap bersama kamu, untuk bisa membuat kalian tetap bertahan, untuk membuat hubungan kalian tetap langgeng, tetap bersama. Tapi ternyata ya usaha kamu tidak membuahkan hasil, sehingga ya udah, lebih daripada terus-terusan, mungkin ada yang sampai bertahun-tahun ya, selalu kamu terus effort, selalu kamu terus yang memulai, selalu kamu terus yang mencari perhatian dia tapi dianya tidak memberikan timbal balik. Ya udah, daripada capek terus-terusan kamu terus yang effort, dianya nggak ada effort sama sekali, lebih baik ya udah mending melajang, menunggu cinta yang memang benar-benar tepat untukmu, seperti itu. Bisa sama-sama saling effort, bisa sama-sama saling memperjuangkan ya.
Dan aku lihat di sini mending kamu, aku lihat di sini kamu berpikir mending aku keluar aja dari hubungan aku bersama dia dan bertemu dengan orang yang tepat nanti, suatu saat nanti gitu. Oke, kalau aku lihat akhir-akhir ini dia lagi kepikiran kamu nih, keingetan kamu terus. Jadi kemungkinan dia ini sebenarnya sudah datang, ya. Kemungkinan dia kemarin sudah datang, atau kalau misalkan belum berarti dia pengen datang, ya. Intinya aku lihat ada pergerakan, cuman pergerakannya cepat. Nah, bisa jadi ketika dia datang kamu nggak ngerespon. Ya, ketika dia entah itu komunikasi, entah itu datang secara fisik, tapi kamu tidak merespon, sehingga nih orang pergi lagi. Ya, dia ngilang lagi ya karena tidak mendapatkan welcome dari kamu atau respon dari kamu. Kamu tidak langsung sigap tagap menyambut dia sehingga dianya pergi lagi gitu. Ya. Dan aku melihat di sini apa ya? Kamu dia rasa kayak cuek gitu. Dia ngerasa kamu sekarang angkuh, cuek, apa ya, kayak nggak kayak dulu lagi lah gitu ya. Dulu kalau misalkan dia datang kamu langsung seneng banget, sumringah banget, langsung menyambut dia, selalu langsung merespon dia dengan cepat. Sekarang kayak kok kayak cuek banget, bodo amat, kayak orang asing, kayak dia tidak disambut olehmu gitu. Makanya di sini dia pergi lagi ya. Oke, ditambah lagi dengan Knight of Swords ya. Jadi memang aku lihat di sini yang tadinya mungkin dia cuek banget sama kamu, tiba-tiba berubah, tiba-tiba dia mau menghubungi kamu, datang ke kamu, ya, memanfaatkan suatu momen. Bisa jadi mungkin kemarin kamu habis ulang tahun, jadi dia menikmati memanfaatkan momen ulang tahunmu itu untuk berkomunikasi lagi dengan kamu. Awal-awal mungkin ya ngucapin selamat ulang tahun atau gimana gitu, atau mungkin ada momen tertentu dan dia manfaatkan momen itu untuk telepon kamu atau komunikasi lagi dengan kamu atau datang lagi ke kamu, seperti itu ya. Nampaknya di sini memang sebenarnya dia itu kemarin tuh udah nggak sabar gitu loh, pengen komunikasi lagi dengan kamu, pengen deket lagi sama kamu gitu, pengen ngobrol lagi sama kamu, pengen mengatakan sesuatu kejujuran tentang apa yang selama ini menjadi kesalahpahaman di antara kalian. Cuman memang itu tindakan impulsif gitu, jadi kayak nggak ada perencanaan. Jadi karena udah nggak sabar kan, kangen sama kamu, nggak sabar pengen ngobrol sama kamu, jadi dia memanfaatkan momen itu secara impulsif, datang gitu aja gitu, nggak ada perencanaan, nggak ada hal-hal yang mungkin bisa membuat kamu tertarik lagi sama dia gitu ya. Mungkin dia hanya basa-basi doang, datang terus basa-basi, terus nggak ada pembahasan yang menarik sehingga kamu juga ya malas ngeresponnya kayak gitu ya. Mungkin cuman say hi doang atau mengucapkan selamat ulang tahun doang kayak gitu kan bukan hal-hal yang ngebuat kamu menarik gitu kan ya. Jadi akhirnya ya udah lewat begitu saja gitu ya. Dan kalau aku lihat sebenarnya orang ini cerdas ya, orang ini cerdas. Dia juga punya jiwa petualang ya. Jadi kalau orang yang punya jiwa petualang itu memang punya gaya hidup bebas. Mau ngapain aja suka-suka hati. Bahkan dalam hal karir itu dia kayak dia pengen berkarya di A, dia akan lakukan. B, dia akan lakukan. Kalau dalam hal percintaan juga begitu. Suka kilar-kilir ya. Hari ini pengen deket sama si A, deket sama si A. Pengen deket sama si B, deket sama si B. Kayak gitu ya. Makanya karena orang yang suka-suka hati, punya jiwa berpetualang, ya sulit gitu ya untuk bisa tetap bertahan pada satu situasi atau satu pasangan atau satu pekerjaan. Nah, seperti itu. Orangnya juga punya jiwa pemberontak, ya, udah impulsif, suka berpetualang, juga punya jiwa pemberontak. Jadi kalau misalkan kamu bilang jangan lakukan, dia pasti akan lakukan. Ya suka-suka hati, itu tadi aku bilang ya, jiwa petualang. Jadi dia tidak mau dikekang atau tidak mau diatur-atur, tidak mau ruang lingkupnya sempit, nggak mau. Dia mau bebas kayak gitu ya. Orangnya juga berani, orangnya berani.
beranian. Jadi mau ngapain juga suka-suka hati gitu. Kalau dia pengen lakukan walaupun itu berbahaya, walaupun itu beresiko besar, ya dia akan lakukan. Kan orangnya juga impulsif gitu kan. Ya, apalagi kalau misalkan di sini udah dengan keteguhan hati. Biasanya orang yang impulsif itu ketika dia pengen A, itu keteguhan hatinya kuat. Ya. Jadi makanya langsung tindakan, langsung action gitu ya. Jadi langsung apa ya, fokusnya hanya ke situ gitu, fokusnya hanya apa yang dia mau saat itu juga. Tapi kalau udah nggak, menurut dia dianya udah nggak menarik lagi, dianya udah nggak tertarik lagi pada hal itu, ya udah dia akan tinggalkan gitu orangnya. Paham nggak sih? Mau itu dalam percintaan, karir, atau apapun, hobi gitu ya, atau apapun gitu. Orangnya impulsif, suka berpetualang, pemberontak, pemberani. Kalau udah pengen A, dia akan lakukan A. Kayak gitu. Tapi kalau udah capek dengan A, ya udah dia akan tinggalkan gitu saja. Gitu. Suka-suka hati, ya. Oke. Terus itu juga, kalau Knight of Swords ini orang yang apa ya, bisa jadi selama ini ada yang memang kamu inginkan dari dia. Ada suatu keinginan tentang perubahan dalam diri dia, atau perubahan dalam pola pikir, atau perubahan dalam prinsip, atau perubahan sikap, atau apalah. Pokoknya di sini kamu tuh pengen dia nih berubah tentang sesuatu. Ya, entah itu berubah yang tadinya terlalu impulsif, ya jangan impulsif lagi, yang terlalu kekanak-kanakan, ya jangan terlalu kekanak-kanakan lagi, atau perubahan yang dulunya mungkin dia berpikir bahwa saat bersama kamu itu dia belum siap untuk berkomitmen. Nah, kamu berharap selama ini, ayo sih kita komitmen gitu. Tapi ya mungkin saat dulu masih bersama kamu itu ya karena dia belum siap. Jadi mungkin sama kamu kemarin ya belum ada komitmen apapun gitu. Nah, aku lihat perubahan apapun yang selama ini kamu harapkan dari dia, yang kamu tunggu-tunggu, ini akan segera terjadi. Ya, dan dia aku lihat memang akan kayak segera melakukan itu. Ya, kalau misalkan contohnya kamu sama ini tuh mengharapkan pacaran deh, dia bisa menerima kamu untuk jadi pacarnya, contoh aja gitu ya. Ternyata udah PDKT-an selama 3 tahun, kamu terus yang ngedeketin dia, kamu terus yang ngajak dia ngobrol duluan, kamu terus yang nyariin dia, tapi nihil hasilnya udah 3 tahun nih, misalkan contoh. Akhirnya udah capek, nggak dihargai, dianya juga nggak ada respon apapun gitu ya. Jadi ya udah, akhirnya sekarang yang kamu harapkan untuk bisa kalian pacaran, kemungkinan nih ini bakalan terjadi ini segera ya. Dia akan berubah pikiran dan akhirnya mungkin akan datang dengan menawarkan yuk kita pacaran, contohnya seperti itu ya, example-nya. Jadi apapun yang selama ini kamu harapkan, kamu tunggu-tunggu untuk perubahan dari dia, ini akan segera terjadi ya. Perubahan ini bisa jadi tentang komitmen yang lebih kuat, lamaran pernikahan, atau semacam kayak hal-hal yang berbau romantis. Lamaran romantis, atau ngajak kamu jalan, ngajak kamu dinner, ngajak kamu apa gitu ya. Pokoknya hal-hal romantis yang berhubungan dengan romance ya, percintaan. Dan aku lihat juga ini menjadi suatu tanda bahwa saat ini tuh dia sedang mempertimbangkan untuk putus dengan pasangan dia gitu ya, untuk perpisahan ya, untuk bisa mempertahankan hubungan dia dengan kamu. Tapi ini lagi dipertimbangin nih, ada di dalam situasi kayak lagi ngelanjut sama kamu atau putus sama ngelanjut sama kamu dan putus sama dia, atau gimana ya. Nah, itu dia lagi cari jawaban gitu ya. Cari apa yang harus dia lakukan kayak gitu. Ya, jadi saat ini masih mempertimbangkan situasi apa yang harus dia lakukan gitu.
Karena kalau aku lihat ya, akhir-akhir ini tuh ya, dia ngerasa bosen gitu loh. Ketika dia udah berpisah sama kamu, nggak ada komunikasi, nggak ada pertemuan, aduh dia ngerasa bosen banget. Terus itu juga sering kepikiran sama kamu, sering bernostalgia tentang apa yang pernah terjadi di antara kalian. Pokoknya nostalgiain kamu deh gitu ya. Dan aku lihat ada penyesalan juga yang dia rasakan akhir-akhir ini atau sampai saat ini gitu ya. Dan ketika dia berpisah dengan kamu, terus juga kamu sudah mungkin memblokir akses dia gitu kan, dia ngerasa situasinya seperti sudah menemukan jalan buntu, dia frustasi, menyesal, memperlakukan kamu tidak baik, pernah selingkuhin kamu, menghadirkan wanita atau pria lain, ya pokoknya menyesal banget. Terus juga mungkin dia menolak kamu, ya mungkin kamu dulu pernah kayak apa tuh, kayak melamar dia atau mengajukan pertanyaan apa, terus dia tolak gitu loh tawaran kamu itu. Nah, dia menyesali itu karena sempat menolak kamu, menolak tawaran kamu. Ya, kamu sudah memberikan dia kesempatan atau misalkan kamu pernah ngasih dia kesempatan untuk bersama dengan kamu, kesempatan untuk memperjuangkan kamu, tapi karena dia tolak akhirnya hilang kesempatan itu, gitu ya. Terus itu aku lihat saat ini ya keadaan dia stuck, apatis, ada rasa kekecewaan juga karena ya tidak bisa bersama kamu, terus itu dia kesepian, kekecewaan karena ya pilihan dia yang memilih selain kamu, ya itu juga menimbulkan kekecewaan ya. Dia ngerasa mungkin dulu saat dia memilih si A yang lain itu ya, dia berekspektasi bahwa oke, mungkin ini akan lebih baik dari kamu, entah sifat atau secara fisik lebih baik atau secara keuangan, karir itu lebih baik dari kamu. Taunya mengecewakan. Ya, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi dia, justru malah mungkin dia yang dimanfaatkan atau ya sikap pasangan dia yang kemarin dia pilih itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi dia gitu kan. Jadi ada kekecewaan yang saat ini dia rasakan. Ya, terus juga aku lihat saat ini kayak dia justru malah berfokus pada hal-hal yang negatif sekarang kayak aduh jangan-jangan nanti kamu bener-bener bersama yang lain ya, aduh jangan-jangan kamu nanti sudah punya pasangan lain ya, bla 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 gitu. Jadi ada hal-hal yang dia fokuskan pada hal-hal negatif gitu. Terus itu juga aku melihat saat ini dia kayak takut melakukan kesalahan yang sama seperti apa yang pernah dia lakukan di masa lalu. Jadi dia takut banget saat ini kayak apa, selingkuhin kamu lagi. Dia takut nanti kamu malah nggak percaya lagi sama dia, kamu ninggalin dia lagi gitu ya. Makanya saat ini itu yang menjadi pertimbangan dia. Jangan sampai dia ini melakukan hal yang sama lagi seperti dulu. Akhirnya dia sesali lagi. Ini kan dia menyesal kan? Dia menyesal karena dia memilih yang lain. Akhirnya kamu pergi. Akhirnya dia menyesal. Nah, saat ini dia sedang menahan diri untuk tidak melakukan kesalahan yang sama seperti apa yang pernah dia lakukan di masa lalunya, seperti itu. Jadi saat ini dia menghindari melakukan hal-hal yang dampaknya nanti akan dia sesali di kemudian hari. Ya mungkin nggak cuma tentang menghadirkan wanita atau pria lain juga, mungkin nggak cuma itu ya. Karena di sini juga ada Knight of Swords, berarti kan ada suatu perubahan yang mungkin hal-hal yang kamu harapkan dia untuk berubah itu banyak, nggak cuma satu hal. Nah itu juga yang mungkin akan terjadi ya di diri dia. Mungkin nggak cuma satu hal yang akan berubah, mungkin sikap dia yang impulsif itu juga ya kamu berharap dia nggak impulsif lagi ya, mungkin itu juga yang akan menjadi perubahan dia seperti itu ya. Karena di sini dia takut dia akan menyesali lagi gitu, karena ya situasinya yang sekarang aja dia udah menyesal, ditinggalkan oleh kamu, berpisah dengan kamu tuh dia udah menyesal banget, apalagi dia nyakitin kamu kan. Akhirnya kamu dengan tegas meninggalkan dia, itu penyesalan terberat bagi dia, penyesalan terbesar bahkan bagi dia gitu. Oke, kalau aku lihat dia ini sebenarnya orang yang memiliki bakat, orang yang punya keterampilan, orang yang punya keahlian ya. Terus juga aku melihat memang orangnya ini punya standar yang tinggi, mau itu dalam hal pasangan, mau itu dalam hal pekerjaan tuh dia punya
standar tinggi. Misalkan kalau pasangan tuh pengennya kalau perempuan ya cantik, putih, tinggi, kaya raya atau apa gitu ya. Ada standarnya tinggi banget standar dia tuh. Terus juga kalau pekerjaan tuh maunya yang nggak banyak energi yang keluar tapi gajinya gede. Nah, misalkan contohnya seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini dia itu memang punya standar yang tinggi dalam hal-hal yang bersangkutan dengan dirinya gitu ya, pasangan, pekerjaan atau apapun ya. Terus juga apalagi ya? Aku lihat di sini Eight of Pentacles. Dia merasa ya, dia tahu bahwa selama ini kamu tuh sudah mencurahkan banyak usaha, pengabdian dan perhatian untuk hubungan kalian ya. Ya, dan kamu pun merasa bahwa seharusnya apa yang telah kamu berikan untuk dia atau apapun usaha yang telah kamu berikan seharusnya itu sudah membuahkan hasil. Seharusnya hubungan kalian itu bisa berjalan dengan baik sekarang, gitu ya. Dia pun sekarang ngerasain itu. Selama ini kamu tuh udah berjuang banget kan untuk dia. Apa-apa kamu lakukan sendiri. Kamu udah bener-bener berusaha keras banget agar hubungan kalian tetap bersama. Tapi nampaknya ya justru malah berakhirnya seperti ini gitu. Dia juga sadar bahwa perjuanganmu ini udah bertahun-tahun loh gitu. Seharusnya sudah membuahkan hasil ya. Hubungan itu sudah berjalan dengan baik seharusnya. Ya. Cuman ternyata baik kamu dan dia justru malah kayak apa ya? Mungkin bisa jadi kemarin tuh kamu fokusnya hanya dianya fokusnya ke karir, ke pekerjaan sehingga nggak ketemu tuh ya. Apapun usaha yang kamu lakukan ya nihil hasilnya. Dan sekarang dia lihat justru malah kamu dan dia itu sudah tidak ada di tujuan yang sama lagi. Kamu juga sekarang mungkin sudah fokus hanya ke kehidupanmu sendiri. Dia ketika ingin bersama kamu juga, tapi mungkin keadaan dia juga sebenarnya belum membaik gitu ya. Karirnya, keuangan dia mungkin juga belum baik. Jadi saat ini juga belum bisa untuk berada di jalur yang sama. Ya, untuk bisa sama-sama nih ya, untuk bisa kembali lagi, untuk bisa bersama kembali itu kayak belum bisa karena fokus kalian masih dualitas gitu ya, masih kamu fokus di karirmu, kehidupanmu, kamu juga sudah gak ada lagi pikiran untuk bersama dianya ketika mau sama kamu, mau balikan lagi sama kamu, tapi ya dia lihat situasinya kamu sebenarnya sudah menolak, terus juga keadaan dia mungkin memang belum membaik gitu ya. Sehingga saat ini aku lihat kamu dan dia memang sedang bekerja keras untuk melindungi finansial untuk masa depan kalian masing-masing ya, untuk diri kalian sendiri, untuk pasangan ya, kalau misalkan di sini punya pasangan sah ya, atau untuk pasangan di masa depan atau untuk keluarga, bisa jadi mungkin dari kalian ini ada yang generasi sandwich ya, atau memang keduanya generasi sandwich, bisa seperti itu. Jadi saat ini lagi sama-sama kalian masing-masing bekerja keras untuk meningkatkan finansial atau mempertahankan, melindungi finansial masa depan kalian, seperti itu ya. Sehingga saat ini baik kamu dan dia masih sulit untuk menyeimbangkan antara beban pekerjaan, terus juga ditambah lagi mungkin harus fokusin tentang kewajiban keluarga. Kalau di sini misalkan generasi sandwich gitu kan, tulang punggung keluarga. Terus itu ditambah lagi untuk menyeimbangkan bisa bersama-sama dengan punya pasangan atau bersama dengan pasangan ya, antara kamu dengan dia gitu. Itu masih sulit untuk membagi waktunya atau membagi fokusnya gitu ya. Jadi kamu juga mungkin saat ini lagi belum bisa, saat ini masih fokusnya di karir, jadi masih belum bisa untuk membagi waktu atau membagi pikiran kalian untuk cinta-cintaan. Dia pun seperti itu, aku lihat di sini ya. Jadi masih banyak hal yang perlu difokuskan sehingga nggak bisa seimbang antara pekerjaan, keluarga, dan pasangan, percintaan, seperti itu. Makanya di sini kalian berpikir bahwa lebih aman, lebih nyaman,
lebih enak kalau melajang aja deh gitu. Ya, entah ini kalian berdua sama-sama pemikirannya seperti itu, enakan melajang aja, atau ya salah satu pihak gitu ya. Jadi ada sebagian dari mereka yang saat ini mungkin punya pilihan lain tapi nggak fokus gitu, atau bahkan mungkin dia ya udah cuman deket-deket doang sama seseorang tapi nggak punya ikatan. Nah, bisa jadi seperti itu. Kalau misalkan dia saat ini punya pasangan, ya berarti dia mungkin nggak terlalu intim dengan pasangannya. Ya, jadi dia ngerasa kayak punya pasangan tapi ya tetap hidup sendiri gitu, fokusnya dengan diri sendiri. Ya, merasa lajang. Kalau kamu sih aku lihat kayak enakan lajang aja lah, udah ya fokus aja dengan karir, fokus dengan kehidupan sendiri gitu. Aku lihat di sini. Dan itu justru kamu merasa aman dan nyaman gitu, bahagia bahkan. Oke, aku lihat ke depannya, ini orang mau mengakui sesuatu ke kamu, dia pengen terus terang sama kamu dan ingin memulai lembaran baru lagi bersama kamu. Ya, dia ingin mengikuti kata hatinya, mengikuti hati nuraninya, memulai kembali, memegang kendali atas dirinya, fokus lagi dengan hubungan kalian ya. Aku lihat di sini dia sudah tidak mau lagi mengabaikan apakah peringatan-peringatan dari semesta gitu ya. Terus juga aku melihat di sini mungkin dia sempat berbuat jahat atau bersikap jahat sama kamu, memeras kamu ya. Terus juga mungkin selama ini ada rencana-rencana yang mungkin selama ini tidak efektif, tidak terjadi ya. Nah, itu mungkin pengen dia rubah gitu ya. Karena dia lihat situasinya semakin hari semakin tidak membaik di antara kalian. Terus itu ditambah lagi dia sadar kemarin dia nggak jujur sama kamu, ada perselingkuhan juga, ya kan? Terus itu mungkin dia pernah berbohong sama kamu atau menipu kamu, dan nampaknya semuanya juga sudah terungkap oleh kamu sudah tahu bahwa dia mungkin selingkuhnya sama siapa aja, bohongnya tentang apa aja, mungkin menipu kamu, misalkan dulu dia minjem uang, bilangnya untuk modal bisnis, taunya untuk jalan sama yang lain. Nah, itu mungkin kamu juga udah tahu gitu ya, atau apalah menipu kamu apa, dan semuanya sudah terungkap juga. Kebenarannya sudah kamu tahu, seperti itu kan. Entah itu faktanya memang dia sendiri yang mengungkapkan atau tidak sengaja mengungkapkan, atau memang kamulah yang mencari semuanya akhirnya terungkap ya. Dan dia lihat ketika semuanya sudah terungkap, kamu justru malah tidak melakukan tindakan apapun. Kamu tidak membalas dia, kamu tidak ngomel-ngomel, kamu tidak tidak melakukan apapun. Justru ketika kamu tidak melakukan apapun, itulah yang membuat dia ketar-ketir. Ya, karena pengabaianmu inilah yang sebenarnya tindakan paling kejam yang dia rasakan. Padahal ya sebenarnya kamu ya nggak mau capek-capek aja ngotorin tanganmu, nggak mau capek-capek mikirin hal-hal yang menyakiti kamu dan membalas itu sebenarnya itu ya. Tapi dia merasa tindakanmu yang tidak melakukan apapun inilah yang justru membuat dia itu menjadi suatu peringatan besar, menjadi suatu tekanan tekanan pikiran yang menjadi kayak beban pikiran. Karena mungkin dulu awal-awal tuh misalnya ketahuan selingkuh sama kamu mungkin langsung melampiaskan ke dia sehingga dia ngerasa kayak, aduh kamu cemburu banget ya ternyata kamu sebutin itu sama aku. Justru sekarang kamu nggak ngelakuin apapun, itu ngebuat dia justru kok kamu sekarang masa bodoh ya? Kok kamu nggak seperti dulu yang langsung marah-marah gitu ya. Jadi dia kayak bingung dengan sikap kamu sekarang. Akhirnya kayak ada tekanan secara mental, psikis. Jadi biasanya orang yang melakukan suatu kesalahan tapi tidak ditindaklanjuti,
Itu mungkin di awal-awal dia ngerasa kayak dia hebat gitu. Tapi semakin kesini akhirnya kayak dia ngerasa, kok aku seperti bukan seseorang yang kamu jadikan perhatian lagi ya gitu. Justru malah dia seperti udah diabaikan, kayak bukan orang terpenting lagi gitu bagi kamu. Kalau misalkan orang itu melakukan sesuatu yang salah, ya. Jadi kayak gitu. Gimana sih rasanya orang yang misalkan nih kamu bersahabat sama seseorang gitu ya, terus misalkan kamu berbohong sama dia, ya. Namanya sahabat itu kan biasanya pasti kalau berbohong gitu ya, langsung menegur, terus kalau ini kan langsung ngomel-ngomel gitu ya, marah gitu ya. Nah ini tiba-tiba kamu bohong sama sahabatmu, terus sahabatmu tidak melakukan apapun. Apa yang kamu lakukan? Kan nggak enak kan? Lebih ngerasa nggak enak kan ketika kamu didiemin sama sahabatmu. Nah itulah yang dia rasakan. Ketika kamu tidak melakukan apapun, ada rasa nggak enak. Ah, kenapa nih? Aduh, berarti aku jahat banget ya? Berarti aku ngebuat kamu terluka banget ya? Aduh, apa sih yang kamu pikirkan? Nah, itu jadi ada tekanan secara emosional, secara mental, secara psikis ke dia. Gitu, dengan pengabaian perilaku kamu seperti ini. Gitu, ya. Makanya di sini aku lihat dia pengen ngaku sama kamu. Kenapa dia waktu itu melakukan seperti itu, ya. Dan apa ya? Ya dia berharap ketika dia mengaku itu dia bisa mendapatkan maaf, ya. Maaf dari kamu seperti itu. Tapi kalau aku lihat, justru malah saat ini ketika kamu memilih untuk mengabaikan dia, ya, mengabaikan perilaku dia, terus itu kamu sekarang justru malah melanjutkan hidupmu saja, ya. Kalau aku lihat sebenarnya sih, kalau maaf, iya, aku lihat di sini kamu ya udah memaafkan dia. Intinya keadaanmu sekarang adalah menerima, ya udah, toh udah terjadi, dia udah selingkuh, dia udah bohong sama aku, dia udah nipu aku, ya udah mau diapain, ya udah. Kalau tentang memaafkan, of course, karena kamu orang yang baik hati ya, jadi kamu memaafkan dia. Tapi ya udah, lanjutin hidup aja gitu, nggak mau lagi capek-capek bertengkar atau menanyakan validasi tentang apa yang telah terjadi. Nggak, capek gitu, ini udah lanjutin hidup aja. Nah itu yang aku lihat dari kamu gitu. Tapi kalau si dia jadi malah kepikiran, jadi beban pikiran, dan itu dia jadi sebuah penyesalan saat ini gitu ya. Karena gini, mungkin sebenarnya dari awal kamu tuh sama semesta tuh udah dikasih peringatan, udah dikasih petunjuk. Hey kamu, dia ini bukan orang yang baik. Nih aku semesta tunjukin ya, dia itu selingkuh nih sama si ini. Nih ditampilin tuh, misalkan ternyata tahu-tahu kamu kayak pas lagi scroll media sosial, dia upload sama wanita lain atau pria lain. Itu sebenarnya petunjuk tuh dari semesta. Dari awal kamu kenal sama dia, dari awal kamu menjalin hubungan dengan dia, terus semesta itu udah ngasih tahu. Cuman mungkin selama ini kamu itu selalu menolak, mendenial peringatan-peringatan yang sudah semesta kasih tahu dari awal ke kamu. Jadi makanya sekarang kamu kayak, oh ternyata ya bener dugaanku, dan ternyata bener ya dari awal dia itu sering flirting, sering ini, sering itu ternyata sebenarnya peringatan dari semesta. Semesta itu nunjukin ke aku kalau dia ini orang yang nggak bener gitu. Makanya sekarang kamu kayak udah nggak mau capek-capek membalas dia atau apa, karena kamu pun sadar, aku itu sebenarnya udah dikasih tahu loh sama semesta dari awal aku deket sama dia. Dia orang begini, dia orang begitu. Cuman akunya aja yang bodoh, akunya aja tuh yang keras kepala. Udah dikasih tahu dia ini suka selingkuh, akunya yang selalu mendenial, aku yang selalu jadi kayak ya udah deh, ternyata benar dugaanku, ternyata benar firasatku, dia ini tukang selingkuh, dia ini tukang bohong, dia ini ternyata nipu aku. Udahlah, nggak usah capek-capek, udah lanjutin hidup aja ya. Aku maafin karena ya mungkin kamu juga berpikir nggak sepenuhnya salah dia ya.
hubungan ini bisa terjalin bertahun-tahun dan aku tetap bertahan dengan dia padahal aku selalu dibodoh-bodohi oleh dia, aku selalu dimanipulasi oleh dia, ya karena aku yang welcome gitu. Aku yang selalu membukakan jalan untuknya untuk membodoh-bodohi diriku. Jadi ya udah, kalau masalah yang sudah terjadi, ya udah anggap aja itu sebuah pembelajaran. Saat itu aku masih belum tahu apa-apa, saat itu aku masih muda sehingga ya masih polos-polosnya gitu ya. Ya anggaplah itu menjadi suatu pembelajaran untuk kedepannya. Ya udah, sekarang udah, itu juga kemarin kesalahanku juga ada sebagian ya. Karena aku mempersilahkan dia tetap ada di dekatku dan aku dimanipulasi dan aku menerima saja, tidak mau apa ya, menolak gitu. Ya udah, anggaplah aku bodoh kemarin dan sekarang ya udah, maafin apa yang telah terjadi dan lanjutkan hidup aja. Nah, itu yang aku lihat saat ini ke kamu. Dan dia lihat itu sikap kamu yang sekarang. Beda dengan di awal-awal saat kamu masih udah ketahuan selingkuh juga kamu tetap maafin. Nah, tuh malah kamu yang kejar-kejar dia, kamu yang minta maaf, kamu yang mohon-mohon. Nah, itu kamu udah nggak kayak gitu lagi. Justru malah sekarang kamu, yaudah kalau dia selingkuh lagi, yaudah abaikan. Yuk lanjutin hidup. Jangan lagi mengulang hal yang sama. Karena mungkin bisa jadi situasinya yang seperti ini, dia selingkuh terus itu udah berulang-ulang. Kadang kamu juga akhirnya makanya kayak tertampar dengan fakta yang ada gitu. Oke, jadi aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini, panjang banget aku ngoceh. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Jadi situasinya sekarang adalah dia berharap situasinya bisa berbeda gitu ya. Ada penyesalan besar ya. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarot lo. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja, ada 17, 10, 13, 6, 14, 21, 3, 22, 23, 8. Kelihatan nggak nih? Potong ya. Hmm. 8, 9, 16, 26, 19, 28, 25, 2, 30, 4, 31, 7, 20, 29, 12, 27, 18, 15, 11, 1. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada Mei, September, Juli, Maret, Oktober, Februari, Juni, Desember, Januari, dan Agustus. Sionya bisa sio kamu, bisa sio dia, silahkan disituasikan saja. Ada naga, sio kerbau, sio anjing, sio tikus, sio monyet, sio macan, sio ular, sio ayam, sio kuda, dan sio babi. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. O A K P Z E I J T D Y Q L S N F U H V M B R X G. Aku rasa cukup, berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.